Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya. Sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati, kita harus yakin kalau hari ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, di akhir pekan ini mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat dan pengetahuan bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan dan juga mengerti melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 729 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan, Engkau selalu menyertai. Berkati kami di dalam kehidupan dan segala pekerjaan kami. Dan di dalam itu semua, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 2 November 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 50 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nunga dilehon Tuhan Jaho batu au dilasisean. Asa huboto pasabam roha ninaluja marhite sian hatai. Saya disungguli doau ganup sugut. Dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
tentu misi seorang guru adalah memberi pengertian kepada muridnya. Dan murid harus bisa menduplikasi gurunya. Artinya apa yang diajarkan oleh guru itulah yang menjadi bekal bagi seorang murid untuk menjalani kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Sang Pemberi yang maha baik, Sang Pemberi yang maha kuasa. Tuhan adalah Sang Teladan, Sang Guru ajaib, Sang Guru agung di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, itu selaras dengan kehidupannya. Itu selaras dengan misi baik kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Pada hari ini renungan kita adalah kesaksian Yesaya tentang nubuatan Allah yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengangkat beban kita, melepaskan kita dari penderitaan, dari perbudakan dosa, memerdekakan kita menjadi pemenang sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus harus meneladani Yesus Kristus yang berkorban demi hidup kita. Kita pun harus meneladani Dia, menjadi murid, menjadi hamba yang setia di tengah-tengah kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Ketika kita telah mendengarkan pengajaran baik, telah mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana kesaksian Yesaya ini pun menjadi kesaksian kita. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan telah memberikan kepadaku telinga seorang murid. Supaya apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dengan perkataan kita, dengan sikap perbuatan dan tindakan kita, orang-orang lemah, orang-orang yang tak berdaya dikuatkan, dimenangkan, dan tetap menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, misi ini adalah misi yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil, dan baptislah orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun mempertajam pendengaran kita. Oleh sebab itu teruslah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Teruslah belajar di dalam firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita dipakai Tuhan untuk meneruskan misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita memakai pendengaran kita dengan baik, mendengar firman Tuhan, dan memakai mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang baik dan yang benar, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang setiap hari menguatkan kami. Firman Tuhan yang setiap hari mengajari kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi murid yang setia di tengah-tengah kehidupan ini. Pakailah kami, pakailah mulut kami, pakailah lidah kami untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga dunia ini diselamatkan karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, tolong kami Tuhan untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu kami. Semua peparan kami beroleh sukacita dan berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.